Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jam 8.06 ya. Aku mulai aja karena waktunya kan udah mundur dari jam 8 juga. Oke, kali ini aku bakal bahas yang namanya kesetimbangan dinamika rotasi. Kesetimbangan dinamika rotasi itu maksudnya dinamika rotasi sama kesetimbangan benda tegar gitu ya. Jadi ini biasanya jadiin satu bab gitu sih. Ya, aku langsung aja ya. Pertama, tentang kesetimbangan benda tegar ini. Nah, kesetimbangan benda tegar itu apa sih maksudnya? Eh kan kalau kesetimbangan tuh benda setimbang tuh berarti benda itu diem ya, istilahnya ya, benda diem. Nah, kalau di kita pernah belajar hukum Newton tuh berarti kan kita pakai yang namanya sigma F sama dengan 0 atau hukum Newton 1. Nah, kalau misal di benda tegar sekarang kita pakainya ada yang namanya torsi. Ada yang namanya torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Tapi konsepnya sama, tetepan sigma, sigma satu besarannya atau satuannya itu sama dengan 0. Gitu ya. Tergantung kita lagi belajar apa gitu. Nah, ini aku buat materinya langsung cepat-cepat aja kalau untuk materinya. Karena kan kalian udah dapat juga ini juga materi kelas 10 apa ya? Kelas 10 naik kelas 11 atau kelas 11 awal. Aku cuman mau perbedaan langsung aja. Ini kan kalau di sini kan yang ini gerak translasi ya. Gerak translasi. Makanya posisi itu kan X, kecepatan itu V, kalau percepatannya itu A. Nah, kalau di gerak rotasi X itu kan posisi atau jarak gitu ya. Nah, ini diganti jadi theta. Kalau V berarti jadi omega, kecepatan sudut. Ini kan sudut, kecepatan sudut. Nah, terus ada alfa, percepatan sudut gitu. Nah, buat ini GLB sama ini kan kalau ini GLB sama GLBB ya. Nah, ini kalau ini GMB sama GMBB gitu. Oke. Nah, terus ada juga massa. Kalau kita di gerak translasi kenalnya massa, kalau di gerak rotasi kita kenalnya inersia. Nah, kalau massa itu M, kalau inersia itu I. Nah, ini bukan hukum 2 Newton, ya hukum 2 Newton, tapi maksudnya ini tuh suatu persamaan yang istilahnya kayak berkaitan gitu ya. Nah, kalau di translasi kita makanya Newton kan, pakai F. Tadi ya. Sigma F sama dengan MA. Massa dikali percepatan. Nah, karena M tadi itu diganti I kan kalau di GMB atau gerak melingkar atau rotasi gitu kan. Nah, terus A-nya itu diganti alfa. Nah, F-nya itu apa? Diganti apa? Torsi tadi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Gitu ya. Torsi itu momen gaya itu ya, momen gaya. Nah, ada lagi momentum. 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 Kalau momentum gerak translasi kan kita kenal P sama dengan M kali V. Nah, kalau di gerak rotasi itu diganti jadi simbolnya L. Sama dengan I, kan M tadi ganti inersia ya. Dikali omega atau kecepatan sudut. Nah, momentum itu kan juga ada hukum kekalahan momentum. Nah, di sini juga ada hukum kekalahan momentum sudut namanya. Nanti. Ya berarti L1 sama dengan L2. I kali omega 1 sama dengan I kali omega 2 gitu ya. Secara garis besar gitu. Terus terakhir ada kerja, energi kinetik sama daya. Kerja itu kan kayak apa ya? Work, usaha ya, usaha. Nah, usahanya tuh berarti kalau di gerak translasi kan FR ya. Atau FS atau FR terserah. Kalian pokoknya kan gaya dikali jarak. Ini pakai FD gitu ya. Nah, kalau di gerak rotasi ya udah tinggal ubah aja. Tadi F tuh diganti apa? Torsi. Kalau jarak tuh diganti apa? Posisi tuh diganti apa? Theta. Jadi torsi dikali theta. Ini usahanya. Ya.
Energi kinetik berarti kan setengah mv kuadrat. Kalau digerak rotasi jadi setengah inersia kali omega kuadrat. Terakhir, daya ini tapi jarang keluar sih kalau daya. Gaya dikali kecepatan ya. Nah, kalau misal di gerak rotasi berarti torsi dikali omega. Gitu, ya. Kalau ada yang mau tanyakan langsung tanyain aja. Langsung on mic aja. Nah, terus ini namanya torsi yang jelasin secara garis besar torsi. Apa sih maksudnya torsi itu? Torsi itu momen gaya ya kalau kita sebut. Jadi istilahnya gaya yang dibutuhin atau gitu ya. Gaya yang dibutuhin. Kayak usaha sih torsi itu. Sejenis kayak usaha, momen gaya gitu ya. Nah, jadi itu kan kalau kalian visualisasiin, misal kalian punya gagang pintu di sini sama gagang pintu di tengah-tengah pintu. Kan lebih berat buat buka pintu tuh kalau gagang pintunya di tengah pintu ya, daripada di ujung pintu. Kenapa? Karena dia kalau misal bukan engsel. Kalau misal pegangan pintunya itu di ujung pintu, jauh dari engsel, itu kan semakin jauh ya lengannya, semakin jauh jaraknya. Nah itu berarti gaya yang dibutuhin itu semakin kecil gitu. Gaya yang dibutuhin semakin kecil. Torsi kan itu kan bisa kita sebut FR ya, FR. Nah, semakin kalau kita buat segitiganya, segitiga apa sih? Oh, segitiga fisika itu. Apapun kan bisa dibuat gitu, kayak gini. FR. Nah, F kan berbanding terbalik sama R ya. Torsi sama F, torsi sama R itu kan berbanding lurus. Semakin gede jaraknya, semakin gede torsinya. Tapi kalau semakin gede jaraknya, semakin kecil gayanya. Begitu pula semakin gede gayanya, semakin kecil jaraknya gitu. Itu yang nyebabin kenapa sih kita kok lebih gampang buat narik pintu tuh dengan pegangan pintu di ujung, ya, di pinggir pintu gini, daripada di tengah pintu. Ini kalian paham sih udah. Nah ini kita sebutnya titik poros ya, Pak. Titik poros atau titik tumpu. Misal di sini ada apa gitu. Nah ini titik tumpunya gitu, ya. Atau dijumpat-jumpit, titik tumpunya berarti di tengah. Gitu. Nah, nih kita juga bakal belajar tadi kan udah nyinggung momen inersia. Nah, aslinya momen inersia itu apa ya? Ada konsepnya buat nyari momen inersia sendiri. Momen inersia tuh aslinya bukan I sama dengan mr kuadrat ya. Aslinya tuh ada konstanta. Jadi I sama dengan, aku nulis dulu deh. Sini aja deh. I sama dengan K kali mr kuadrat ya. Nah, ini tuh salah gini. Kenapa? Karena ada K konstanta. Karena apa konstanta nih? Apa konstanta tiap benda. Tiap benda dan tiap poros. Maksudnya bendanya sama tapi porosnya beda. Ini jadi beda ini. Kita contoh pakai batang. Pakai batang. Di tengah sama di ujung udah beda jauh. 1/12 sama 1/3. Ini namanya K konstantanya. Nah, itu aslinya ada cara nyari inersianya. Cara nyari misal kalian dikasih benda tak beraturan. Misal dikasih benda tak beraturan. Ini kan bendanya beraturan semua ya. Ada bola pejal, ada bola berongga, ada silinder, ada batang. Nah, kalau misal dikasih bendanya kayak gini, misal porosnya di sini, set, terus muter, ini bendanya muter gitu. Ini kalian cara nyari inersianya gimana? Nah, itu tuh ada sendiri nanti. Tapi karena ini kan sebatas maksudnya baru masih SMA ya dan maksudnya cuma sebatas ngajar UTBK pun nggak akan keluar gitu. Jadi kita fokus aja gitu sementara buat beberapa benda ini gitu. Partikel terus dan sebagainya lah gitu. Tapi walaupun itu pun juga kan tetap ada bedanya ya, tetap ada beda poros gitu. Ini kan beda poros semua kan. Ini silinder
Silinder tipis di tengah, silinder tipis tapi di atas itu kan beda porosnya. Nah, kita langsung, kalau aku langsung masuk soal aja biar sekalian bahas. Ini buat yang pertama-pertama ini kita bahas torsi dulu aja. Timbangan benda tegar. Habis itu baru yang rotasi. Kita pemanasan dulu. Nah, sebuah balok bermasa 5 kg diletakkan di atas papan kayu yang bermasa 10 kg. Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan C. Kan berarti ada balok, ada batang. Nah, ini kakinya, tumpuannya ya. Nah, jika jarak beban dari kaki A sejauh 1 meter, maksudnya segini, AB ini 1 meter. Nah, panjang kayunya 5 meter. Berarti segini tuh 5 meter. Hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A. Nah, berarti kan sini 4 meter ya. Nah, tapi kita sih nggak butuh nih 4 meter, tapi nggak apa sih kalau gitu. Nah, kalau misal yang disuruh nyari di titik A, di sini ya, di sini. Nah, kita jadiin porosnya tuh C, gitu ya. Kan kalau torsi itu kan mesti harus ada porosnya. Kita harus tahu porosnya di mana. Torsi. Kita pakai yang A porosnya atau pakai yang C. Nah, karena disuruh pakai yang A, nggak mungkin dong porosnya pakai yang A. Nanti 0 nilainya. Nah, kita pakainya poros yang C. Gitu ya. Kenapa 0? Karena kan jaraknya 0. Porosnya jadi 0. Nah, kita bahas. Berarti kan kalau porosnya C, kita identifikasi dulu ada berapa gaya nih. 1 ke bawah. Nah, ini jangan lupa karena batangnya kan punya massa, kita harus pakai, oh ya, titik berat. Nah, titik berat nggak terlalu aku bahas di sini karena titik berat tuh ya di tengah gitu ya. Nyarinya juga nggak terlalu susah. Nah, kalau misal batang, misal suatu benda gitu ya, suatu benda mesti suatu benda yang beraturan, mesti titik beratnya di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini berarti kan setengah L nih istilahnya. Kalau misalnya ini panjang kayunya L, panjang baloknya L, nah, papan kayunya L berarti ini setengah L. Ini di sini ada W, di sini juga ada W. Nah, terus di sini ada tumpuannya kan, jarak ke atas. Ininya ke atas. Nah, ini. Kalau mau lebih jelasnya, ya. Ini W balok, ini W papan kayu gitu ya. Ini nih aslinya tuh istilahnya kan berotasi ya. Istilahnya berotasi. Kenapa? Karena kan kalau misal ini dilepas, kalau misal ini titik tumpuannya dilepas, dia kan bakal turun kan? Dia bakal turun. Dia bakal turun. Dan membentuk suatu rotasi. Walaupun nggak rotasi penuh. Misalnya ini dilepas ya, ininya dihilangin, kan dia kan bakal turun gini. Nggak jatuh gini kan. Nah, namanya gerak rotasi. Jadi makanya torsi. Jadi diidentifikasi gayanya, ya udah kita langsung pakai sigma torsi sama dengan 0. Karena kan ini dalam keadaan setimbang. Sigma torsi C gitu ya. Sigma torsi C. Pertama kita pakai yang ini dulu. Pokoknya kan yang plus sama dengan minus gitu ya istilahnya. Aku kalau misal aku nggak pakai ini sih, arah jarum jam sih. Aku makainya cuman ke atas ke bawah aja karena visualisasinya lebih gampang. Yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Berarti kan NA dikali dikali AC, panjang AC minus 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 ini WB dikali AB ya, BC minus lagi, minus karena kan ke bawah lagi, WP dikali OC. Nah ini karena minus-minus bisa dipindah ruas. Ini kan sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Nah, ini bisa dipindah ruas. Yang minus-minus ini. Nah, jadinya kayak gini. NA. Kalau kalian mau langsung nulis kayak gini nggak apa-apa sih. Kalau kalian mau cara lambat, intinya kan sigma torsi sama dengan 0. Gitu. Nah, konsepnya itu sigma torsi sama dengan 0. Bukan yang ini sama dengan ini. Tapi tetap sigma torsinya 0. Jadi jangan salah sangka dulu gitu. Ini kenapa bisa jadi gini? Karena yang aku jabarin tadi, minus-minus tadi itu pindah ruas. Gitu.
Nah, kita tinggal ngitung AC itu berapa tadi panjang kayunya. Panjang kayunya 5 meter. Terus BC-nya berapa? BC-nya 4 meter. Karena kan sini 1 meter, berarti sini 4 meter. Oh ini kan berarti kan titik tengah kayu ya. Titik tengah kayu berarti 2,5. Nah, tinggal masukin angkanya, ketemulah MA sama 90F. Ya ini maksudnya yang dicari ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak, aku next dulu. Nah, pada gambar berikut batang AB beratnya 100 N. Jika sistem dalam keadaan seimbang, berat beban W adalah. Kita tentuin dulu porosnya mana. Porosnya ada di sini. Porosnya sini. Berarti beban yang mempengaruhi mana aja? Pertama, batang sama ini doang kan. Nah, W ini kan ke sini, W. Nah, batang kan ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Berarti kan, nah ini W batang benar, W batang. Nah, ini tuh W itu kan aslinya kan kalau misal mau diibaratin aslinya kan nyambung ya, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Nah, aslinya tuh berarti kita bisa nyebut juga T itu sama dengan W. T itu tegangan tali. Ini. Nah, aslinya kan jarak arah gayanya itu kan ke atas ya, arah gayanya ke atas. Tapi dibelokin sama katrol. Jadi kelihatannya ke bawah. Padahal aslinya mah ini sama ini mah berkebalikan. Nah, istilahnya saling membuat setimbang gitu loh. Kalau misalnya ini dihilangin, ini jatuh. Kalau misal ini dihilangin, ini malah keangkat. Ini jatuh, ini keangkat. Gitu, ya kan? Kita bisa nyebut T sama dengan omega, T sama dengan W. Berarti kan WB kali R-nya ini, R di sini. R-nya itu apa? R-nya itu tadi setengah batang, setengah jarak batang. T kali, nah dari ini misal titik O dikali OB. Kan dari sini kan dia, dari sini ke titik porosnya. Nah, WB-nya berapa? WB-nya batang AB beratnya 100 Newton. Udah 100. Karena kan udah dalam bentuk Newton. R-nya berapa? R-nya berapa? Nah, R-nya jangan kita ngitung dari poros terus ke sini terus bagi 2 1 meter, jangan. Nah, aslinya kan ya batang tuh tetap batang segini ya, batang segini. Kita nyari pertama panjangnya berapa? 2,5. Kenapa? 2 ditambah setengah. Bagi 2 jadi 1,25. Nah, ini baru titik tengahnya, titik beratnya. 1,25 sama dengan T-nya berapa? T-nya yang dicari kan T sama W. T kali OB-nya berapa? Nah, ini OB benar baruan. Karena kan cuman dia bukan titik berat ya. Bukan titik berat. Cuma nyari dari ujung ke poros. OB-nya berapa? Dikali 2. Nah, berarti 125 bagi 2. T sama dengan 125 bagi 2. Ya. Sama dengan 62,5 Newton. Oh iya, salah. Ininya bukan 1,25. 1,25 itu titik tengah, titik tengah. Tetapi kita tetap ngitung dari porosnya. Nah, kita maksudnya nggak ngitung dari satu tadi ya, satu titik tengahnya segini ya. Titik tengahnya tetap segini. Ya, gitu. Tapi kita ngitungnya tetap dari porosnya, berarti dikali 0,75. Ya. Nah, kita langsung ke sini aja. Buat torsi. Nah, sebuah benda bermasa ini tuh ya, sebuah benda bermasa 4 kg digantungkan dengan menggunakan tali dengan teknik gantungan seperti pada gambar. Tali pertama dan tali kedua diikatkan pada dinding sehingga keadaan setimbang. Maka besar tegangan tali pertama dan tali kedua adalah ini kan berarti kita pakai tetap sigma torsi 90 ya.
Porosnya di mana? Porosnya di sini. Kita gambarin dulu. Nah, kita gambarin dulu gaya-gaya yang bekerja. Kan berarti kan kita kan cuman ini doang kan, cuman karena gayanya kan ada di sini, berarti kita pakai yang sini aja, pakai yang sumbu Y. Ya nanti sumbu X juga mungkin pakai sih. Nah, kita fokusin dulu karena di sini 60, sini 30 udah kepecah ya, maksudnya sini cos, sini sin ya. T1 sin 60, T2 sin 60 gitu. Nah, kita karena ini sigma torsi sama dengan 0, kita bisa nyebut pertama kita analisis dari sini dulu aja. Yang sumbu X ya, sigma torsi X. Sama dengan T1 cos 60, cos 60 itu kan cos 60 tuh sin 60 setengah akar 3, berarti cos 60 tuh setengah ya. T1 sigma torsi sama 0, berarti T1 kali setengah sama dengan T2 kali setengah akar 3. Ya. Gitu ya. Berarti T1 sama dengan T2 akar 3 gitu. Biar kita bisa masukin ke sini nih. Nah, karena T1 sama dengan T2 akar 3 kita udah ketemu, kita ganti aja T1-nya nih. Berarti kan kita pakai sigma torsi Y. Sigma torsi Y sama dengan 0. Berarti kan W sama dengan 40 Newton ya. 40 sama dengan T2 sin 30, T1 sin 60. T1-nya berarti kan T2 akar 3 ya. T2 akar 3 sin 60 berapa? Setengah akar 3. Ditambah T2 sin 30. T2 sin 30 setengah. Nah, udah ketemu kan nih? Bukan ketemu sih, maksudnya kita bisa nyari T2-nya nih. Jadi kan kita ke sana 40 sama dengan, karena ini udah variabelnya T2, akar 3 kali akar 3 kan 3. Ini kan 3/2 tambah setengah ya, T2. 40 sama dengan 3/2 T2. Nah, 3/2 tambah setengah berapa? T2. 3/2 tambah setengah itu kan 4/2 ya. 4/2 2. Jadi kan 40 sama dengan 2T2. Nah, berarti T2-nya 4T2 sama dengan 20 Newton. Karena ketemu T2 sama dengan 20 Newton, T1 sama dengan T2 akar 3, berarti T1 sama dengan 20 akar 3 Newton. Gitu. Itu aja sih. Atau kalau kalian mau nyari pakai rumusin bisa, pakai rumusin. Rumusin itu gimana maksudnya? Gini. Ini ya, udah kalau mau DSS nggak apa-apa. Ini rumusin tuh gini. Jadi kan aku balik ke soal dulu. Ini tuh kita bisa pakai rumusin T2 ke sana, T1 ke sana, W ke sana. Nah, kita pakai rumusinya gini. T2 per sudut yang berhadapan sama T2. Tuh. Sin theta. Misal kita anggap theta di sini. Ya. Terus T1 ya yang berhadapan sama yang theta, sin theta sini. Sin apalah sin alfa. Gitu. Nah, W per, nah di sini kan 90 derajat kan. 90. Sin 90. Ya. Nah, tapi masalahnya di sini, masalah nggak ya? Nggak masalah sih, nggak masalah. Ini kalian bisa tetap nyari sudutnya bisa. Pakai cara apa? Pakai cara yang ini tadi. Ini kalau di sini tadi 60, berarti di sini 60 juga. Pakai cara ini bisa juga gitu. Di sini 60. 60 tambah 90 kan 150. T2 sin 150 sama dengan T1 sin
Rumusin ini dasar, maksudnya rumusin dasar. 360 minus 240 kan 60 tambah 60 120 lah. Sama dengan W sin 90 gitu aja. Kalian mau nyari T1 dulu terserah, kalian mau nyari T2 dulu terserah. Nggak harus langsung di apa samain semuanya, nggak usah. Ini kan penting sama, ini sama. Ini sama dengan ini. Kita bisa nyari ini sin 120 itu kan 180 min 60 sin 60 ya. Sin 60 tuh berapa setengah akar 3 sin 90 1 gitu. W-nya 40, T1-nya nanti ketemu. T1 ketemu, udah terus kita samain. Atau kalian mau pakai persamaan ini juga nggak apa-apa. Bisa pakai torsi, bisa pakai ya kayak gini. Tapi ini konsepnya tetap kayak torsi. Bukan torsi sih, lebih ke sigma F sama dengan 0. Ya. Sebuah tangga sepanjang L meter dengan berat 400 Newton. Jadi sigma F sama dengan 0 ya. Dan lantai kasar seperti gambar. Harga tuh. Hitunglah koefisien gesekan. Ini ditinjau apa aja dulu. Ini kan berarti kan ke bawah, ya kan? Karena tangganya mau ke sana. Terus ini ada ke sana gitu kan. Nah, bisa ke sana gitu. Pertama tuh penting identifikasi gaya nih, ya. Karena di sini theta, berarti di sini theta juga, gitu ya. Jumlah gaya ini ini malah bukan sigma torsi juga sih. Tapi tetap konsepnya tuh pakai sigma F dulu. Nah, fx tadi kan yang sumbu x kan, berarti ada ini sama ini. Tuh. Gaya gesekan sama NB-nya. Ya. Gaya maksudnya ini kan gaya tahan ya, maksudnya dia kan nahan. Gaya dinding. Apa ya? Gaya normal. Gaya normal dari dinding gitu kan. Gaya normal dari dinding. Nahan gitu. Sama dengan FA. FA itu apa? Mu A. Mu A yang dicari tadi kan mu A dikali NA. NA kan dari gaya normal dari lantai ke tangga ini. Ya. Kita simpan dulu ini. Terus jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, sumbu Y mana aja? NA. Sama NB. Oh, enggak NA aja. NA. Kan yang sumbu Y kan NA aja ya. NA sama ini sih. WT. Tapi nanti kan nggak pakai juga. Gitu, ya. NA-nya tadi 400 Newton tuh tadi ini loh. Berat. Ya. Kan gaya normal kan gaya yang dikasih sama kayak yang gaya diberi. Nah, ini kan 400 Newton dari batang, ya udah yang dikasih yang dibalikin juga 400 Newton. Jumlah torsi di A sama dengan 0 gitu. Nah, berarti kan yang tadi NB sin theta ini sama dengan WT cos theta karena kan ini kan yang apa berlawanan gitu ya. Berlawanan. Tepat akan jatuh istilahnya, tepat akan jatuh. Tapi masih dalam titik setimbang dia. Sin tetanya tadi 53 ya, sin tetanya 53. Theta 53, sin tetanya kan 0,8. AB, kenapa pakai AB? Karena kita makainya porosnya A gitu ya. Kita makainya poros A. Karena kan dia jadi poros gitu karena mau jatuh. WT cos tetanya cos 53 0,6, kita makainya AO jaraknya, sigma torsi. Sama dengan FR. Bukan FR sih, maksudnya torsi itu kan FR. Halo? FR ya. F-nya
sesuai gayanya, R-nya jarak gitu tadi. Nah, alhasil ketemulah mu A. Mu A-nya 3/8 gitu. Ya. Atau 0,375. Udah, kita break bentar ya. Karena ini udah masuk soal dinamika rotasi. Oke. Kita lanjut langsung ya. Dinamika rotasi. Aku pilih-pilih yang mungkin agak susah bagiku. Sebuah silinder bermassa 5 kg, jari-jarinya 50 cm, berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut kemiringannya salah satu sisi lantai adalah theta. Ini tetanya di sini. Sebentar. Nah, udah. Ini theta ya. Tan tetanya dikasih tahu 3/4. Silinder ditarik dengan gaya horizontal. Ini kan jadi kan kita misal ada bola atau drum gitu kan, nyangkut gitu kan di sebuah tangga gitu. Anggap aja gitu. Momen inersia relatifnya udah dikasih nih di titik A langsung 2 kg meter persegi. Meter kuadrat. Nah, yang ditanya apa? Percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap titik A. Oke. Ini aku langsung ke pembahasan aja. Ini mungkin nggak kelihatan ya. Aku jelasin aja. Kita gambarin gaya-gayanya dulu. Nah, karena F tuh di sini. Jadi kan di sini ada W. Nah, momen gaya atau torsinya itu kan FR sin theta. Kenapa sin theta? Karena dia kan istilahnya ini ya, yang buat dia mau keluar dari tangga itu kan ini ya, yang kayak ini. Nah, R kenapa R? R itu kan jarak jari-jarinya tadi. Porosnya kan kita pakai porosnya tuh titik tengah silinder. Nah, terus di sini ada W. W apa nih? W sin theta. W cos theta deh, W cos theta ya. Sebentar. Depan per menit. Iya. W cos theta ya di sini. Aduh, W cos theta. Nah, momen gayanya torsinya FR sin theta, oke. Di situ. Nah, tapi pas di titik A tadi, itu sigma torsinya sama dengan 0. Ya, sigma torsinya T apa ya? Torsi gaya normalnya tuh sama dengan 0 gitu. Nih, N. Gaya normal yang dikasih dari lantai ke silinder. Gitu ya. Nah, kita langsung tinjau aja sigma torsi. Sigma torsinya tuh torsi F. F itu ini. Sorry kalau kurang kelihatan ya. F. Terus di sini ada W. Nah, langsung sigma torsi sama dengan FR sin theta min WR
sin theta. Nah, sin theta W-nya itu 90 minus theta, 90 minus theta. Atau kita bisa nyebutkan ini tadi kan, aku jelasin tadi di sini. W cos theta. Di sini ada F sin theta. F sin theta. Nah, ini nih saling beradu ya istilahnya. Apa sih, saling berlawanan. Nah, ini tuh yang W cos theta itu buat membuat membuat silindernya tuh tetap bertahan nyangkut di sini. Nah, F sin theta tuh yang membuat dia silindernya mau keluar dari nyangkut di sini nih. Nah, kita pakai torsi sekalian. Karena ini kan istilahnya gerak rotasi ya, gerak rotasi. F sin theta dikali R, jarinya jadi W cos theta dikali R. Nah, ini saling menghabiskan minus. Atau karena kan tadi kan sigma torsi sama 0. Gitu ya. Tapi ini kayaknya nggak 0 deh. Kenapa? Karena dia kan tadi ditanyanya punya percepatan sudut. Berarti sigma torsinya nggak 0. Dan ini tuh berarti nggak saling menghabiskan. Maksudnya saling menghabiskan tapi nggak sampai 0. Saling mengurangi gitu. Nah, karena tan theta itu 3/4 tadi dikasih tahu. Tan 3/4. Tan tetanya 3/4. Nah, kita bisa tahu tan itu kan demi sami desa. Depan per samping ya, depan per samping. Jadi sin tetanya itu 3/5 dan cos tetanya 4/5 gitu. M-nya 5 kg, berarti W-nya sama dengan 50 Newton. Tinggal kita masukin. Sigma torsi sama dengan ini minus ini kan. Ini minus ini. Nah, F sin theta, F-nya 90. Sin tetanya itu 3/5. R-nya itu kan 0,5 ya, atau setengah. 0,5 meter. Minus W-nya kan 50 Newton. Dikali 4/5. Dikali R-nya setengah. Coret-coret 10. Coret-coret 2. Coret-coret 45. 90 bagi 5 itu 18. Ini aja. Coret ini dulu. 45 bagi 5 sama dengan 9. Berarti kan 27 minus 20. Sigma torsinya sama dengan 7 Newton meter. Nah, karena momen gaya ya. Nah, hubungan torsi sama percepatan sudut itu apa? Kan torsi sama dengan kita punya torsi sama dengan I kali alfa. Nah, torsinya 7, I-nya tadi dikasih tahu nih. I-nya tadi dikasih tahu 2 kg meter persegi. Kita langsung masukin aja. Nggak usah nyari itu silinder apa, itu bola. Penting kan udah dikasih tahu. Kecuali kalau belum dikasih tahu nanti kalian cari sendiri. Inersianya berapa? 2 kali alfa. Nah, alfanya ketemu 3,5 rad per second kuadrat. Atau 7/2. Kalau ada yang mau tanyakan langsung on mic aja. Nah, ini kita nyari momen inersia ini soal UN. Karena tadi kan soal UTBK, ini soal UN. Jadi agak gampang. Rumus inersia itu kan KMR kuadrat ya. I sama dengan konstanta dikali M dikali R kuadrat. M itu massa, R itu jarak atau jari-jari. Jarak lah biasanya. Nah, kalau misalnya ada dua benda, terus gimana ya? Udah, sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I sampai N. Sampai ada berapa I1 tambah I2. Ya. Nah, karena ini dua bola masing-masing masanya M1. Nah, ini nggak dikasih ini tuh bolanya tuh dianggap partikel, karena berarti kan K-nya 1 ya. K-nya 1. K-nya 1 ya. Berarti kan langsung aja sigma I sama dengan I1 plus I2. I1-nya berapa? M1 dikali M1 ke A. Berapa nih? 0,2 ya. 0,2 kuadrat. Ditambah 0,2 ya. Kenapa? Karena diganti ke meter dulu. I2-nya M2 dikali
0,3 kuadrat. Masukin M1-nya 2, M2-nya 3 kg. Udah dalam satuan internasional masukin aja. 2 kali 0,2 kali 0,2 tambah 3 kali 0,3 kali 0,3 gitu ya. Kan berarti kan 8 kali 10 pangkat min 2, ini 27 kali 10 pangkat min 2. Yang ini sih maksudnya. Ditambahin berarti 35. 0,35. 27 tambah 8 kan 35. Ya kan, 0,35 ya. Untuk ilmu menilai saya tuh gitu aja. Kalau misal nanti ada batang, terus ada bola gitu kan. Ya inersianya gimana ya? Udah dihitung aja. Ditotalin aja. Nyari yang agak susah. Ini nggak apa-apa deh, bentar aku cek dulu. Nggak apa-apa deh ini. Ya. Torsi. Ini torsi lagi sih. Dengan percepatan gravitasi G, besar torsi yang dialami tiang penyebut terhadap titik tancapnya A adalah ini kan tapi pakai variabel jadi nggak pakai angka. Mungkin beberapa agak bingung. Kita identifikasi dulu. Berarti kan di sini ada W, di sini ada ini kan T. Ini berarti T sin theta, ini T cos theta ya. Nah, berarti kan sigma torsi sama dengan 0, pakainya yang sumbu Y, T sin theta. Anggaplah panjangnya itu L. Anggaplah panjangnya itu L. Nanti kan dikali L, panjang batang. Sama dengan W. W itu kan MG ya. MG. Kita pecah dari MG. Dikali setengah L. Ya kan? Karena kan titik beratnya di tengah-tengah. L-nya coret. Sin 45 itu setengah akar 2. Setengahnya juga coret. Nah, berarti T sama dengan 2 mg. Bentar. Enggak. mg akar 2 per 2. Ya kan? Enggak bingungin enggak ya? Ini kan sin tetanya coret jadi akar 2. mg, ya. mg per akar 2 atau mg akar 2 per 2. Ya. Nah, kita udah ketemu T-nya, besar torsi yang dialami tiang penumpu terhadap titik tancapnya A adalah di sini ya. Sini. Nah, karena udah ketemu T-nya, kan sama kan? Udah ketemu T-nya, kita tinggal lanjutin aja ke torsi. Yang intinya torsi. Torsi sama dengan aku pakai gaya dulu. T cos 45 dikali H, ya kan? T cos 45 dikali H-nya. Ya. Karena kan istilahnya titik tentunya tuh di sini. Ini kan jadi muter gini ya. Ini T cos 45 yang buat muter. Gitu. T cos 45, T-nya berapa? M di akar 2 per 2. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Hanya berapa? Hanya H. Hanya H. Berarti akar 2 kali akar 2 dibagi 2. Coret, coret. Jadi kita bisa nyebut MGH per 2. Ya. Udah, ini torsinya. Torsi sama dengan MGH per 2. Oke.
Kita next, sebentar, katrol yang susah tuh mana? Katrol yang susah yang ini sih. Sama terakhir nanti soal terakhir. Sistem katrol seperti pada gambar, katrol tanpa silinder. Tanpa silinder pejal homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1M, massa katrol M sama dengan katrolnya tuh 2M, massa beban M2 tuh 3M. Diameter katrolnya D. Diameter katrol D, berarti R-nya kan sama dengan D per 2 ya. Jari-jari. Bila percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh luar, percepatan sudut rotasi katrol adalah, dan ini kita langsung tinggal aja di gambarnya. Enggak. Aduh, astagfirullahaladzim. Kita pakai pertama sigma F sama dengan MA dulu. Karena kan ini kan bergerak. W. M2-nya langsung ya, 3M G. Ini NG. Nah, di sini ada astagfirullahaladzim. T1, T2. Nah. Jadi kan ini kan istilahnya W2, ini T1. Yang ke bawah kita anggap positif, yang ke atas kita anggap negatif. Terserah sih itu. Sama aja ntar. W2 min T2 plus W1 min T1. Sama dengan M-nya berapa? Jumlah semuanya. Tapi katrolnya enggak. Berarti kan M1 tambah M2. Berarti 4M ya. 4M dikali A. Empat MG. Nah, ini kita bisa ubah. Kan W2 plus W1 ya. Sebentar. Oh iya, kita salah di sini. Kita salah di tanda. Karena kan ini kan aslinya yang ke bawah tuh ini ya. Ini kan muter gini. Min, ini plus. Nah, betul. Nah. Berarti kita bisa T1 min T2. W2 kan tadi kan W2 itu kan 3M apa sih 3MG ya? 3MG. 3MG minus MG. 3MG 3MG minus MG kan berarti 2MG. Berarti sama dengan 4MA minus 2MG. Nah, G-nya jangan kita ubah jadi 10 dulu sih harusnya. Tapi di pembahasan diubah jadi 10, makanya jadi 20M. Nah, kita sekarang ninjau katrol. Pakai apa? Sigma torsi dikali I alfa. Torsinya apa yang kita pakai gayanya? Pakainya gaya tegangan tali. T1 dikali R. R-nya tadi kan D per 2 ya. Min T2 kali R. Sama dengan, karena ini silinder pejal. Katrol tanpa silinder pejal homogen. Setengah MR kuadrat. Itu inersianya dikali alfa itu kan A per R. Kita bisa mengubah alfa itu A per R. Nah, ini sama-sama punya R, R-nya coret aja. Enggak dulu deh. Iya deh. Sebentar. Oke. R, ini kan juga R. Nah, kita coret aja ini. Terus T1 min T2
sama dengan setengah MA. Dari persamaan 1 dan 2 didapat. Bukan setengah MA ya. Harusnya setengah MA sih. T1 min T2 sama dengan setengah MA. Oh iya. Kenapa jadi MA? Karena M-nya tadi kan berat lateral itu kan 2M. 2M dikali setengah jadi tinggal M. Berarti T1 min T2 sama dengan ini aja. T1 min T2 itu sama dengan MA. Benar. Nah, kita udah punya persamaan nih. Kita udah punya persamaan. Karena T1 min T2 sama dengan MA, berarti T2 min T1 sama dengan min MA. Kita bisa pakai ini. Karena ini sama-sama punya M, M-nya coret. Coret. Nah. Min A sama dengan 4 min 2G. Nah, kan? Berarti A sama dengan 2G minus 4. Nah. Ini 4A, salah 4A. 4A, ya kan? Berarti 5A sama dengan 2G, berarti A sama dengan 2 per 5G. Nah, udah. Ya udah ketemu A sama dengan 2 per 5G. Tinggal aja masukin ke alfa. Dan yang disuruh nyari alfa ya. Alfa sama dengan A per R, hubungannya gitu. 2 per 5G per D per 2 ya, setengah D. Berarti kalau dikaliin dibagi ya. 2 per 5 G dikali 2D. Jadi sama dengan setengah D. Berarti D-nya jadi di bawah 2 per D. Ya. Sama dengan 4G per 5D. Jawabannya ini. 4G per 5D. Soal terakhir. Ini gampang sih. Nah. Sebuah benda berbentuk silinder berongga. I sama dengan MR kuadrat adalah I-nya. Bergerak menggelinding tanpa ada gelincir. Mendaki bidang miring kasar. Kecepatan awalnya 10 meter per second. Bidang miring itu mempunyai sudut elevasi alfa, tanah alfanya 3/4. Jika gravitasi G sama dengan 10, kecepatan benda itu berkurang menjadi 5 meter per second, maka jarak pada bidang miring yang ditempuh pada benda tersebut adalah kurang lebih kayak gini ya. Jadi dia di awal, ini kurang bawah sih harusnya. Di sini, bolanya. Silinder berongga ya. Nah, berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Nah, hukum kekalahan energi mekaniknya berlaku, tapi kita ada tambahan karena dia menggelinding kan. Jadi ada ekarotasi. Karena dia di bawah pertama, di bawah tanpa, jadi nggak ada EP, nggak ada EP. Kita langsung masukin aja ya. Ekarotasi kan setengah I W kuadrat ya, I omega kuadrat. Setengah I omega kuadrat. Nah, I-nya kan sama dengan MR kuadrat ya. Setengah MR kuadrat. Nah, W itu kan bisa kita ubah, omega itu bisa kita ubah jadi V per R kuadrat. V per R, nah, kuadrat. Berarti bisa kita coret nih, coret. Berarti sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, itu enaknya. MV kuadrat. Berarti, kalau misal diketahui kayak gini, eka rotasi A,
Setengah MV kuadrat tambah EK translasi setengah MV kuadrat. Berarti kan MV kuadrat aja ya langsung. MV kuadrat sama dengan, di sini juga EKB rotasi. MV A kuadrat ya. Berarti di sini MV B kuadrat tambah, nah ini ada tambahannya, MGH. Yang ditanya kan S-nya ya, S-nya. M-nya berapa? M-nya. M-nya dikasih tahu nggak sih? Enggak. Oh, M-nya nggak usah dikasih tahu kenapa? Karena semuanya punya M ya. M-nya coret aja. V pertama 10 kuadrat 100. Jadi berapa? 5 kuadrat 25. Plus G, G-nya 10, 10H. Berarti 75 sama dengan 10H. Nah, 75 sama 10H. Berarti H-nya sama dengan 7,5. Nah, kita cara nyari S gimana? Pakai sin. Pakai sin. Sin alfa itu kan demi ya. Kemudian depan per miring. Bisa dong, H per S sama dengan H per S. Karena tan alfanya 3/4, berarti kita bisa tahu sin alfanya. Sin alfanya itu 3/5. Berarti H per S sama dengan 3/5. Hanya tadi 7,5 per S sama dengan 3/5. Kali silang, berarti kan 7,5 kali 5 itu 15, 30, 37,5 per 3 sama dengan S. Sama dengan 12,5. Udah. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini. Ini insya Allah nanti di-share di Twitter juga sih. Nah, mungkin aku sampai sini aja ya. Ini bentar aku kasih link-linknya. Buat yang mau belajar tambahan atau lebih. Nanti aku share di ini aja sih. Share di grup. Nah, nih. Oke ya. Silahkan di ini aja. Di apa? Di kopas aja. Kalau kalian mau SS ininya nggak apa-apa. Tuh linknya masih ada. Agak salah. Gitu. Ya, makasih buat semuanya yang udah hadir malam ini. Kalau ada pertanyaan bisa chat aku lewat Twitter atau Instagram. Terima kasih semua udah hadir malam ini. Terima kasih yang udah hadir. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semangat. Aku stop share.